Kita punya soal yang susah di nomor 10 mengenai layang-layang sampai kita memerlukan waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Mari kita mulai. Soal nomor 1, diketahui layang-layang ABCD dengan besar sudut DAC 58 derajat dan sudut CBD 30 derajat. Tanpa digambar, ini akan jadi abstrak ya. Kita gambar dulu. Yang gampang adalah gambar huruf T atau salib. Lalu hubungkan keempat titik sudutnya. Setelah itu kita kasih nama sudut. Terserah A-nya dari mana, boleh dari sini. Yang penting jangan lompat. AB jangan tiba-tiba lompat ke sini C. C dan D. Lalu kita kasih O sebagai titik tengahnya. Besar BAD adalah BAD yang mana? Yang ini. Ini yang ditanya, sudut BAD. Nah, yang diketahui adalah sudut DAC 58 derajat. DAC itu yang ini. Oh, berarti kita udah tahu 58-nya. Berarti kita tinggal tanya yang ini, sudut X-nya ya. Nah, sudut CBD yang mana? CBD adalah 30 derajat. Oke, kita mulai dengan sifat sudut pada layang-layang. Sobat matematika tahu sudut mana saja yang sama? Oke, kita mulai ya. Sudut ini sama, kita anggap sudut A dan A. Sudut B dan B sama. Sudut C dan C sama. Sudut D dan D sama. Jadi ini seperti sumbu simetri. Ada segitiga di kiri, segitiga kanan. Mereka kongruen, jadi sudutnya sama. Sifat kedua lagi adalah sudut ini, kiri dan kanannya sama. Kita anggap X. Dan ini X. Oke? Yang lain lagi adalah, kita tahu ya, diagonal-diagonalnya itu saling memotong tegak lurus. Itu juga sifat layang-layang. Oke, kita mulai. Saya coba pakai pen hijau, informasinya cukup, kita mulai. Berarti kalau ini 30 derajat, berarti 30 derajat yang mana sobat matematika? Ya benar, berarti yang ini 30 derajat. Nah, berarti ini juga siku-siku. Kali ini kita cari X. Caranya X adalah, kita bikin persamaan, kita lihat segitiga ABO. Sobat matematika tahu ya, jumlah sudut segitiga 180 derajat ya. Berarti ini 180 derajat. Kita tambahin X tambah 30 derajat tambah 90 derajat itu sama dengan 180 derajat. Yang cepat aja ya, X-nya dapatnya 60 derajat. Berarti ini 60 derajat. Setelah itu tinggal langkah terakhir yang gampang, yang ditanyakan BAD. Tinggal ditambah saja. Kalau kita lihat dari gambarnya berarti 60 derajat tambah 58 derajat, yaitu 118 derajat, atau jawabannya adalah B. Soal nomor 2, diketahui layang-layang PQRS ada dengan panjang PQ adalah 2A plus 1 cm dalam bentuk persamaan ya. Now, kali ini dan panjang PS-nya 2A kurang 7 cm. Jika kelilingnya 44 cm, panjang sisi PQ dan PS adalah. Ini mengenai sisi-sisinya. Kita gambar sekali lagi layang-layang. Kita gambar dulu huruf T. Kita hubungkan 4 sudutnya. Kita bisa kasih P mulai dari sini atau mulai dari atas. Ketika kita salah gambar, kita boleh hapus, boleh coba yang lain lagi. Yang pasti tidak boleh lompat ya, PQRS. Oke, kita mulai. PQ-nya 2A plus 1. Sedangkan PS-nya 2A kurang 7. Kalau kita lihat secara logika, berarti ini salah gambarnya. Kenapa? Karena PS itu lebih besar dari PQ. Ya kan? Sedangkan kalau kita lihat, ininya 2A plus 1 tentu lebih besar dari 2A kurang 7. Berarti ini gambarnya salah. Kita gambar ulang. Kita gambar ulang, yang benar adalah yang ini. Sama gambar T lagi. Nah, kali ini P-nya kita mulai dari sini. PQRS. Apakah sama? PQ 2A plus 1. Iya, salah ya. Berarti kita coba putar ke bawah. PQRS. PQ-nya 2A plus 1. Sedangkan PS-nya 2A kurang 7. Oke. Sobat matematika, apa sifat dari layang-layang? Benar, sisi PQ, kita lihat yang ini. Kita lihat yang ini saja ya. Sisi PS sama dengan sisi SR.
Berarti kita tulis di sini 2A kurang 7. Atau nggak usah deh, nggak usah tulis, nanti kita kali 2 saja. Sedangkan yang kedua, PQ panjangnya sama dengan PR. PQ sama dengan QR. Nah, itu adalah sifatnya. Yang ketiga, ini kalau kita kasih nama O, ini PO sama dengan OR. Ya, itu diingat ya. Oke, kita cari kelilingnya. Kita masukin persamaan keliling. Kelilingnya dia sebut 44 cm. Nah, ini rumus dari keliling layang-layang, yaitu 2 kali sisi pertama ditambah 2 kali sisi kedua sama dengan 44. 2 kali sisi pertamanya kita anggap PS, berarti 2A kurang 7, tambah 2 kali sisi keduanya yang panjang 2A plus 1, sama dengan 44. Jadi ini rumus dari layang-layang. Sobat matematika hafal ya. Nah, kita kerjain 4A kurang 14 tambah 4A tambah 2 sama dengan 44. Berarti 4A tambah 4A, 8A, minus 12, 44 tambah 12. Hasilnya adalah 56. Berarti A adalah 56 bagi 8 atau A adalah 7. Oke, kalau A-nya 7, yang ditanya adalah panjang sisi PQ. PQ, oke. Saya ganti lagi jadi pen merah. PQ kalau kita lihat di gambar adalah 2A plus 1. Berarti 2A, A-nya ganti 7, plus 1, 14 tambah 1, 15 cm. Ada nggak? Ya, ada. B atau enggak? C. Sedangkan yang kedua ditanyanya PS. PS itu yang sisi pendeknya, yaitu 2A kurang 7, berarti 2 kali A. A-nya 7, kurang 7. Berarti 14 kurang 7, hasilnya 7 cm. Berarti jawabannya adalah 15 dan 7. C. Soal nomor 3. Diketahui diagonal-diagonal sebuah layang-layang adalah 52 cm dan 35 cm. Luas layang-layang tersebut adalah, oke, kita mulai masuk rumus layang-layang. Luasnya. So, ini kita punya tahu diagonal 1 adalah 52 cm. Yang mana? Yang ini. Kita sebut diagonal 1, 52 cm. Dan yang diagonal 2 yang ini ya. Ini adalah diagonal 2, itu adalah 35 cm. Oke, rumus luas layang-layang apa? Rumusnya adalah diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Nah, sobat matematika udah hafal 2 rumus, yaitu rumus keliling dan luas. Luasnya yang ditanya, diagonal 1 itu terserah ya, sobat matematika mau diagonal satunya ini atau ini, sama aja. 52 kali 35 dibagi 2. Jangan dikali dulu ya, kalau bisa dicoret, coret dulu. Jadi ini adalah 26. So, 26 kali 35 adalah 130, 7, 910. Jadi jawabannya 910 dan satuannya adalah cm persegi. Itu adalah satuan untuk luas. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 4, perhatikan gambar berikut. Diketahui besar sudut PQS sama dengan 4X. PQS itu yang ini 4X. Dan sudut RQS yang ini adalah 5X plus 3. Jika besar sudut PSR ada 93, PSR yang ini. Oke. Ini 93, yang ditanya adalah besar sudut SPQ. SPQ berarti yang ditanya ini ya. Oke. Nah, ada ide sobat matematika? Kalian ingat sifat layang-layang, yaitu sudut kiri dan kanannya ini adalah sama. Jadi kita bisa bikin persamaan 4X tambah 5X plus 3 itu sama dengan 93 derajat. So, sebenarnya 9X 90 derajat, X 90 derajat bagi 9 berarti X-nya 10 derajat. Setelah itu kita cari sudut, langkah keduanya cari sudut yang ini ya, PQS. Kenapa? Karena kita akan mengarah ke segitiga sama kaki ini. Kita cari segitiga PQS, berarti 4X, berarti 4 kali 10 sama dengan 40 derajat. Nah, kita bayangkan segitiganya, yaitu segitiga sama kaki. Di sini P, di sini S, di sini Q. Di sini 40 derajat, berarti kaki sudut yang lain juga 40 derajat. Berarti ini yang ditanya. Berarti sudut SPQ itu 180 derajat. Kenapa? Karena sudut dalam satu segitiga itu 180 derajat dikurangin dengan 42 kali 40 derajat. Berarti 180 derajat kurang 100 kurang 80 derajat sama dengan
100 derajat. Itulah sudut SPQ. Soal nomor 5, diketahui luas layang-layang adalah 242 cm persegi. Jika salah satu diagonalnya seperempat panjang diagonal lainnya, panjang diagonal terpanjang adalah. Kita gambar diagonalnya. Diagonal 1 ini kita kasih nama X. Ini adalah X. Diagonal 1 X cm. Nggak usah tulis cm ya. Nah, diagonal 2-nya yang garis vertikalnya itu adalah, dia bilang yang satu seperempat dari yang lain, berarti yang lain adalah 4x. Itu diagonal keduanya. Panjangnya 4 kali lipat dari diagonal yang pendek. Yang ditanya panjang diagonal terpanjang, berarti yang ditanya adalah ini. Diketahui informasi lanjutannya adalah 242 cm persegi. Nah, ini bagaimana cara bikinnya? Sama, pakai rumus luas ya, karena yang diketahui luas. Kita mulai. Luas sama dengan 242. Masih ingat rumusnya? Kalian sudah hafal. Diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. 242. Diagonal 1-nya X. Diagonal 2-nya 4X per 2. 242 kita coret ya. 2 dan 4 kita coret. Jadinya 2. Lalu ini jadi X kuadrat sama dengan 242 bagi 2. Itu kita sambung ke sini, X kuadrat sama dengan 121 dan X-nya akar 121, berartinya X-nya 11 cm. Jangan berhenti ya di sini, jangan kejebak, karena setiap kali kalian udah dapat X, langsung baca soalnya lagi. Apa yang ditanya? Oh, ternyata yang ditanya adalah 4X atau diagonal terpanjang. Lanjut, diagonal 2, 4X, 4 kali 11 cm, berarti 44 cm. Ada jawabannya? Ya, jawabannya D. Soal nomor 6, diketahui keliling sebuah layang-layang ABCD adalah 120 cm. Ini keliling ya. Jika panjang AD sepertiga panjang AB, panjang DC adalah, kita gambar layang-layang kita. Kita coba tulis mulai A di sini. Kalau salah nanti kita ulang lagi. ABCD. Kita lihat panjang AD. AD yang ini adalah sepertiga panjang AB. Berarti ini salah. Ya, karena AD harus lebih pendek. Berarti kita mulai AB, CD. Dia bilang panjang AD sepertiga panjang AB. Berarti AD-nya kita tulis... Oke, coba ya kita nggak taruh X ya. Saya ajarin kalian cara lain ya. Nggak tulis panjang X. Kelilingnya adalah 120 cm. Rumus keliling kalian sudah tahu, yaitu 2AD ditambah dengan 2AB. Itu sama dengan 120. Kalian boleh bagi 2 semuanya. Jadi tinggal AD tambah AB. Hasilnya 60. Nah, dari sini panjang AD adalah sepertiga panjang AB. Kita langsung bisa. AD-nya kita ganti jadi sepertiga AB. B 60. Saya lebih suka pakai kali 3 semuanya. Jadi AB tambah 3AB sama dengan 180. Jika sobat matematika mau hitung pecahannya boleh, nggak masalah. 4AB sama dengan 180, AB sama dengan 180 bagi 4, yaitu 45. Nah, yang ditanya apa? Panjang DC. DC yang mana? DC, oh yang ini. Berarti DC itu sama dengan AD. DC itu sama dengan AD. AD sendiri adalah, dia bilang AD itu sepertiga dari AB. Berarti kita tinggal substitusi, sepertiga kali 45 adalah 15 cm. Jangan terjebak ya. Nah, jawabannya berarti adalah B. Soal nomor 7, perhatikan gambar layang-layang berikut. Jika luas layang-layang tersebut 640 cm persegi, panjang diagonal PR adalah. PR yang mana? Oke. Yang ini yang ditanya ya. Oke. Kita tahu luas diagonal satunya 40 cm. Yang diagonal 2-nya yang ditanya 640. Oke. Berarti ada sesuatu yang salah, sesuatu yang aneh di soal ini. Kalian bisa tahu sobat matematika, kalian kasih tahu ya. Jadi yang ditanya panjang diagonal PR. Langsung kita masukin rumus luas. Luas yaitu diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Luasnya 640 cm persegi. Diagonal satunya kita anggap 40. Diagonal 2-nya yaitu PR bagi 2. Kita coret.
Coret 0 kiri dan kanan boleh, asal nggak ada tanda tambah dan kurang. 2 dan 4 kita coret, tinggal 2. Berarti 2 PR sama dengan 64. PR sama dengan 64 bagi 2. Hasilnya adalah 32 cm. Jawabannya ada? Ada C. So, yang aneh apa? Iya benar, ini buat apa 2A kurang 2? Kecuali ditanyanya nilai A ya. Kalau ditanya nilai A, nah itu agak tricky lagi. Yuk kita coba yuk. Kalau ditanya nilai A, misalnya pertanyaannya ada nilai A. Jangan langsung masukin rumus 2A kurang 2 sama dengan 32 cm. Langsung salah, karena 32 itu harus dibagi 2 dulu. Sifat yang lain, sifat dasar dari layang-layang adalah kalian ingat PO sama dengan RO. Itu harus diingat. Jadi 2 ini sama panjang. Berarti kalau gitu, kalau PO itu berarti setengahnya dari 32 yang tadi kita udah dapat diagonal 2. Jadi PO-nya 2A kurang 2 sama dengan 16. 2A sama dengan 18, berarti A-nya sama dengan 9. Itu kalau yang ditanya A. Jadi jawaban untuk soal ini adalah PR-nya adalah 32 cm. Soal nomor 8, sebuah layang-layang ABCD memiliki luas 168 cm persegi, diagonal AC dan diagonal DB berpotongan di titik E sehingga AE sama dengan CE. Berarti ini adalah kiri dan kanannya, tangannya. Kita mulai gambar dulu sebelum kita baca lebih lanjut. Kita gambar salibnya atau huruf T-nya. Di tengahnya adalah E. Karena kita tahu bahwa ini A dan ini C, gampang ya, kita langsung taruh di sini A dan C. Selanjutnya kita taruh B-nya. B-nya di mana? Bisa di bawah, bisa di atas. Kita coba taruh di atas. Nah, sekarang kita baca perbandingan DE banding BE adalah 2:5. Berarti DE lebih pendek. Di sini 2, di sini 5. Berarti ini gambar kita salah. Langsung kita perbaiki, di sininya B, di sininya D. Dan kita cek A, B, C, D. Berarti sudutnya tidak berlompat, berarti benar. DE banding BE 2, berarti kita taruh di sini 2X. Di sini, oh salah. Di sini DE-nya 2X dan BE-nya 5X. Dan kita tahu panjang diagonal AC-nya itu adalah 16 cm. Ketika kita tahu AC cm, 16 cm, kita juga tahu bahwa panjang AE sama dengan EC. Berarti kita langsung taruh bahwa di sini adalah 8 cm dan di sini adalah 8 cm. Yang ditanya keliling layang-layang, berarti ini kita mainkan Pitagoras ya. Kita harus cari nilai 2X plus 5X. Kita punya luasnya 168. Kita mulai ya, 168 cm persegi, rumus luasnya masih ingat ya, diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2 sama dengan 168. Diagonal satunya kita anggap 16. 16 cm kali D2 bagi 2 sama dengan 168 cm persegi. Kita coret cm dan cm persegi. Jadi tinggal cm. Lalu kita coret lagi 16 dan 2, ini akan jadi 8. 168 bagi 8, itu D2-nya 21 cm ya. D2 sama dengan 21 cm. Nah, kita lihat D2-nya yang ini 21 cm. Kita bikin persamaan. Di sana kan ada 2X tambah 5X sama dengan 21 cm. 7X sama dengan 21 cm, berarti X-nya adalah 3. X-nya 3. Nanti kita cari satu-satu. Kita cari panjang DE, berarti adalah 2 kali 3, 6 cm. Sedangkan panjang BE itu adalah 5 kali 3, berarti 15 cm. Nah, kita mainkan Pitagorasnya. Saya pakai ini. Kita gambar, di sini adalah E, di sini D, di sini A. Kita masukin angkanya, DE 6 cm, di sini 8 cm. Kita langsung cari AD pakai Pitagoras. Kita langsung tahu ya, 8 kuadrat rumusnya ya, karena sisi miring berarti ditambah AD sama dengan 10 cm. Kita taruh di sini 10 cm. Dan sobat matematika tahu AD sama dengan siapa? Ya benar, sama dengan DC, 10 cm. Nah, kali ini kita cari AB. Kita gambar lagi. E, A, dan di sini B. BE-nya 15 cm, di sininya 8 cm. Berarti pakai Pitagoras karena di sini siku.
kita cari AB. AB sama dengan ditambah ya 15 kuadrat tambah 8 kuadrat hasilnya 17 cm. Berarti di sini 17 cm, di sini 17 cm. Nah, langkah terakhir kita masukin lagi rumus keliling. Keliling sama dengan 2 kali D1 tambah D2. Bisa pakai rumus ini ya. 2, D1-nya adalah, kita salah. Kelilingnya salah. 2 S1 tambah S2, sisi yang samping-sampingnya, sisi luarnya. Berarti 2 kali S1-nya 10 tambah 17. 27 kali 2 berarti 54 cm. Berarti jawabannya B. Gampang bukan? Soal nomor 9. Diketahui layang-layang PQRS seperti berikut. Besar PQR-nya 110 derajat. PQR, oke, ini dia. 110 derajat. Ketika kalian baca data, kalau kalian langsung ingat sifatnya, kalian langsung masukin aja. Jadi ini juga PSR adalah 110 derajat. Sedangkan SQR adalah 50 derajat. SQR, oke, yang ini 50 derajat. Langsung saja yang ini adalah 110 kurang 50, yaitu 60 derajat. Dan sama juga dengan yang sampingnya, 50 derajat dan 60 derajat. Yang ditanya, yang diketahui SRQ 95 dan panjang diagonal SQ 12 cm. Untuk panjang saya kasih huruf gambar warna hijau. SQ mana? Oke, SQ itu adalah diagonal, anggaplah diagonal 1, yaitu 12 cm. Oke, jika luas layang-layang 108, tentukan sudut PSQ. Kita ngomongin sudut dulu ya. Sudut PSQ yang ditanya, PSQ. Oh, sudah dapat 60 derajat. Langsung aja ya. 60 derajat PSQ. SPQ, oke. SPQ bagaimana cara carinya? Yaitu yang ini. Oke. Kita bisa pakai sudut total dalam segi 4, yaitu 360 derajat. Di sini sudah 110, di sini sudah 110, di sini sudah 95, berarti tinggal cari yang ini. Kita kasih nama X. Kita bikin persamaan X tambah 110 tambah 110 tambah 95 itu sama dengan 360 derajat. Jadi sobat matematika hafal, jumlah sudut dalam segi 4 adalah 360 derajat. Ini 315, berarti dikurangin X sama dengan 45 derajat. Kurang 315 berarti 45 derajat. Udah dapat yang B. Yang C adalah panjang diagonal PR. Berarti gampang ya, tinggal masukin rumus ini seperti soal yang sebelumnya nih. 2 sama dengan 108 cm persegi. Luasnya rumusnya diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. 108 cm persegi. Diagonal 1-nya kita 12 cm kali diagonal 2. Diagonal 2-nya yaitu PR. Bagi 2, 108 cm persegi kita bisa coret unitnya. Ini kita coret cm dan cm persegi. Jadi tinggal cm di sini. Sedangkan 12 dan 2-nya kita bisa coret sama-sama bagi 2, di sini 6. Berarti 6 PR sama dengan 108. PR sama dengan 108 bagi 6. Berapa itu? 108 bagi 6 18 ya. Berarti panjang PR adalah 18. Dan ingat, selalu biasakan untuk tulis satuannya. PR adalah 18 cm. Soal nomor 10. Ini salah satu soal yang agak susah ya. 10. Ini soal tantangan sekali. Katanya bahwa anak umur 15 di Australia sampai nangis kerjanya karena nggak dapat. Jadi ada layang-layang di dalam persegi. Persegi ini sama panjang ya. Nggak usah tahu berapa panjang sisinya. Ada layang-layang di dalam persegi. Kita anggaplah layang-layangnya begini. Oke. Saya coba gambar deh. Layang-layangnya begini.
tentu ini sama panjang, ini sama panjang. Kita kasih nama ya, A, B, C, D. Dan dikasih tahu satu informasi lagi, yaitu BD. Nah, informasinya adalah gini. Dia bilang AB itu sama dengan BD, itu sama dengan BC. Jadi ketiga garis ini sama panjang. Kalau kita lihat BD itu berarti kan sama dengan sisi, yaitu sisi persegi. Berarti, oke, kita dapat salah satu info. Oke, ini saya masukin dulu data yang kurang benar. Saya masukin dulu data yang kurang benar, pengerjaan yang kurang benar. Kita bikin ininya tegak lurus, yaitu diagonal 2, yaitu AC. Kita bikin seperti ini. Oke, kita mulai yang kolaborasi. Sudut-sudutnya bagaimana? Sudut apa yang kalian lihat? Tidak ada informasi sama sekali. Oh ya, pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah ini, sudut ADC. Ini dia yang ditanya. Sudut ADC itu yang ditanya, atau X. X berapa itu? Saya tulis X ya. Nah, kita lihat apa yang bisa dilihat ya dari sini ya. Oh, sesuatu. So sorry, kalian SMP 1 belum bisa, atau ada sebagian sekolah yang sudah ajarinya. Kita lihat, kita kasih nama ini AOB. Oke, kita mulai ya. Segitiga AOB saya keluarin. AOB. Apa yang kalian tampak? Apa yang kalian lihat? Oke, kalau kalian jeli, kalian akan dapetin bahwa ini panjang AO. Misalnya panjang AO itu adalah A, panjang AB itu adalah 2A. Tampak nggak? Karena AO itu adalah setengah dari panjang persegi, ya. Sedangkan AB itu adalah panjang dari persegi, ya. Jadi kalau ini 2A, berarti ini A. Nah, untuk rekan-rekan sobat matematika yang sudah tahu bahwa ini adalah sudut istimewa, beberapa sekolah ada ajarin, kalau kita sudah tahu A dan 2A di sisi hipotenusnya atau sisi miring, kita langsung tahu sudut-sudutnya. Ini adalah sudut istimewa. Di sini kita langsung tahu adalah 60 derajat, dan di sini kita langsung tahu ini adalah 30 derajat. So, kita tinggal masukin. Di sini 30 derajat, di sini 30, di sini 60, siku-siku. Oke? Nah, lanjutannya gimana? Lanjutannya adalah kita buka lagi segitiga ABD. Kalau kalian lihat segitiga ABD, segitiga apa itu? Ya, benar, segitiga sama kaki. Jadi di sini A, B, D. Di sininya 30 derajat. Berarti sudut ini dan ini adalah sama. Kita kasih nama misalnya alfa dan alfa. Berarti kita bikin persamaan. Alfa plus 30 derajat adalah sama dengan 180 derajat. Karena jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Kita kurangin 30 ya. Alfa sama dengan 150 bagi 2. Alfa sama dengan 75 derajat. Nah, kalau rekan lihat alfa 75 itu adalah di sini. Ya, 75 di sini. Berarti langkah terakhir ADC berarti 2 kali 75 derajat atau 150 derajat. Nah, bagaimana yang benarnya? Ini kurang benar. Yang benarnya lagi adalah, nah, karena kita tidak tahu bahwa layang-layang ini letaknya benar-benar tegak, benar-benar tegak, kita kan nggak bisa buktiin bahwa dia nggak bilang bahwa layang-layang itu tegak beneran. Berarti kita harus pakai cara lain. Cara lainnya, ini persegi, kita tahu ini semua sama. Ternyata layang-layangnya, bagaimana ya? Ternyata agak miring. Dan ini tetap tegak lurus. Oke, sorry. Gini.
Make sense nggak ya? Yang pasti ini siku-siku karena dia udah bilang bahwa itu adalah layang-layang. Tarik, 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 tarik. Oke, tadi adalah A-nya di sini, B, ini C, ini D, ini O. Nah, oke. Now, apa yang harus kita buktiin ya? Oke, saya coba ya. Kita perhatiin AC-nya. Apa yang harus dibuktiin ya? Saya masih bingung. Yang kita tahu AB sama panjang dengan BC sama panjang dengan BD. Itu udah dikasih tahu di awal bahwa 3 itu sama panjang. Yang kita mau buktikan apa ini? Oke, kita coba saja deh. Kita AC. Kita coba cari tahu AC. Oke, saya coba ini AC. Saya gambar garis yang sejajar horizontal, sejajar dengan alas persegi. Jadi ini adalah, kalian lihat ya, ini adalah apa namanya, segitiga siku-siku. Ini saya kasih nama, kasih tambahan ya, A, B, C, D, E. Oke, kalian perhatikan segitiga ACE. Oke, satu lagi, saya juga tarik tegak lurus dari D, saya tarik tegak lurus ke bawah. Ini saya kasih nama F. Tentu siku-siku di sini saya hubungkan D dengan B. Nah, sobat matematika, kali ini lihat segitiga DFB. Segitiga DFB. Menurut kalian, kalian juga nggak bisa jawab ini karena ini kongruen dan kesebangunan ada di SMP 3 atau kelas 7, kelas 9 ya. Oke, tapi nggak apa ya buat kalian yang mau belajar. Kita lihat, kita buktikan bahwa dua segitiga ini adalah kongruen. Kita lihat ya. Pertama kita buktikan dulu sudut AEC itu sama dengan sudut BFD, sama-sama 90 derajat. Kita tahu juga sudut sisi AE itu sama dengan sisi DF. Karena sama-sama itu adalah persegi ya. Berarti di sini sisi, di sini adalah sudut. Satu lagi kita harus cari yang sisi. Nah, sudut sisi itu adalah law-nya atau rumusnya dari mau tahu kedua segitiga sebangun apa enggak. Sisi yang mana lagi yang sama yang kita tahu? Oh, nggak bisa sisi. Nggak bisa. I'm sorry. Sisi nggak bisa. Kalau gitu kita taruh AF dan AF bukan AF. AE itu sama panjang dengan DF karena itu sisi persegi ya. Berarti ini sisi, ini sudut. Yang satu lagi kita cari sudut. Sudutnya mana? Saya ganti warna dulu ya. Saya ganti jadi biru atau oranye. Oke. Sudut mana yang kita tahu sama? Sudut yang ini sama sudut yang saya tak kasih hijau deh. Sudut ini dengan sudut ini. Apakah kedua sudut itu sama? Cara buktiinnya gimana? Karena keduanya tegak lurus, bagaimana ya saya buktiinnya ya? Pakai persamaan kah? Ya, pakai persamaan sih ini. Agak susah ya untuk dibuktikan ya. Kalau saya bisa zoom, saya akan zoom in. Kita pakai segitiga yang kecil ini, saya akan kasih nama alfa, beta.
Oke, saya coba deh. Saya coba. Begini. Satu lagi. Begini. Oke. Kita tahu bahwa ini adalah siku. Ini adalah D, F, B. Ini adalah C, E, A. Ini siku, 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 siku. Kalau ini saya tulis alfa, berarti ini saya anggap beta, dan kita tahu alfa plus beta adalah 90 derajat, karena itu segitiga siku-siku ya. Kalau gitu, sesuai dengan kesebangunan, berarti di sini beta. Di sini beta. Kenapa? Karena sudut bertolak belakang. Now, kita nggak. Oke, kita tahu sudut ini tegak lurus. Ya, karena AE itu adalah horizontal line, sejajar dengan sisi bawahnya persegi, sedangkan DF itu adalah vertical line, tegaknya dari sisi persegi. Berarti itu siku. Kalau gitu siku, ini siku, berarti ini alfa. Oke, ketahuan ya. Berarti sama-sama alfa, yaitu sudut. Kita kembali lagi, sudut AEC, segitiga ACE. Oke, CAE. Kalau ini terlalu susah, kalian boleh pause ya. Perhatiin gambarnya dan sebagainya. Itu sama dengan sudut FDB. Sama-sama alfa. Berarti ini sudut, berarti terbukti. Sisi sudut berarti kongruen. Kalau kongruen, lambangnya begini. Nah, keduanya kongruen. Kesimpulannya, karena kongruen berarti panjang, kita lihat yang ini, boleh lihat yang ini, berarti panjang AC, kesimpulan, panjang AC itu sama dengan panjang DB. Itu adalah, kalau dari segitiga ini, itu adalah hipotenusanya, sisi miringnya. Sisi miring. Oke? Berarti terbukti bahwa AC sama dengan DB, kembali lagi seperti yang hipotesa pertama. Kita lihat yuk AC yang mana. AC itu ini, panjangnya sama dengan DB. Berarti, ingat yang ini, ada BD. Nah, ini dia BD. Berarti sama dengan panjangnya seperti AC. Oke, berarti kalau kita mau cari AO berarti kan setengah AC. Berarti AO itu adalah ya setengah AC. Kalau gitu kita kembalikan lagi ke sudut istimewa, yaitu sudut A, O, B. Nah, kembali lagi ke hipotesa semula. Berarti layang-layang di dalam persegi, kalau empat titik sudutnya menyentuh sisi persegi, ini yang terjadi. Bahwa AO setengah AC, dan ingat AC sama dengan AB. Berarti kalau ini kita kasih nama X, ini kita kasih nama A, yang ini A, berarti ini 2A. Nah, ketika kita lihat segitiga siku-siku yang panjang salah satu sudutnya adalah A dan panjang hipotenusanya atau sisi miringnya 2 kali lipat, berarti kita langsung tahu sudutnya sudut istimewa, yaitu di sini 60 derajat dan di sini 30 derajat. Berarti kembali lagi bahwa ini 30, ini 30, dan bla 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 bla. Nanti sampai lagi ke ADC yang ditanya, yaitu X, yaitu nanti X hasilnya 150 derajat. Apa ada cara lain lagi? Oke, kalian bisa kasih komentar di bawah ini bagaimana jika kalian dapat ketemu cara lain untuk mendapatkan X. Wow, kalian sudah belajar 10 soal mengenai layang-layang dengan sangat baik. Kalian pasti bangga dengan diri kalian. Bagi kalian yang baru pertama kali menonton video soal matematika ini, kalian bisa subscribe, like, dan share. Bagi kalian yang sudah share ke sosial media, terima kasih banget. Minggu depan kita akan belajar 10 soal mengenai belah ketupat. Sampai jumpa Sobat Matematika, salam sehat selalu.